Hendaknya memang dibangun kekuatan di dalam gereja ini untuk mengatakan bahwa memang asal kami beda-beda. Opa tadi juga bilang saya, Pak, kami sama dengan GPIB. Kalau GPIB itu Bapak Ibu itu Indonesia mini, benar. Semua suku ada di dalam. Karena wilayah pelayanannya juga dari Sabang itu sampai Bau-Bau, ya, batasnya itu. Dari Sabang Pulau W sampai di Sulawesi Tenggara Bau-Bau, itu ujungnya. Kalau kita bicara wilayah barat sampai timur itu. Di atas utara selatannya itu dari Nunukan Kalimantan Utara, di bawahnya itu Cilacap Jawa Tengah. Jadi terbentang luas pelayanan GPIB ini. Makanya orang bilang Indonesia mini. Tapi Opa tadi bilang kami juga NKRI. Kami juga ada semua suku di sini. Dan saya pikir itu kekuatannya. Bukan justru karena kami banyak suku, kami jadinya terpecah-pecah karena masing-masing mau pikirkan dan mengedepankan keinginan kehendak sukunya. Enggak. Kalau GPIB seperti itu sudah lama pecah dia. Sudah lama hancur ini gereja. Tapi ketika kita masuk di dalamnya, lepaskan keinginan primordialismenya. Kepentingan-kepentingan diri sendiri dan kelompok di stop, seperti doa pengakuan kita tadi itu Bapak Ibu ya. Kalau ikuti dan cermati itu kalimatnya bagus. Seringkali kami hanya berpikir diri kami, kelompok kami, jemaat kami, gereja kami, lalu kita tidak punya empati. Gereja ini apa sih sebenarnya Bapak Ibu? Saya selalu bilang gereja ini bengkel orang berdosa. Bengkel itu apa? Tempat motor rusak taruh di bengkel, mobil rusak masuknya di bengkel ya. Untuk apa? Supaya diperbaiki, keluar dari bengkel dia bisa hidup, dia bisa jalan, dia bisa lebih baik lagi, kan begitu. Nah, gereja ini bengkelnya orang berdosa, bukan tempat orang kudus. Salah kita kalau mengatakan, oh di gereja kami itu semua orang kudus, semua orang suci. Salah ya. Karena Kristus tidak akan datang ke dunia ini, tidak mau mati untuk kita. Karena itu Paulus bilang dalam bacaan kita, Yesus Kristus yang sudah mati untuk semua orang. Tidak ada identifikasi satu orang atau sekian orang, 12 orang saja muridnya, atau ditambahlah ada perempuan-perempuan, ada banyak orang. Bukan mati untuk segelintir orang, tapi untuk semua. Maka gereja ini adalah tempat semua orang berdosa. Justru ketika kita ada di dalam gereja ini, kita harus lihat bahwa kami ini orang berdosa dan sangat berdosa. Tapi ketika kami dipanggil masuk di dalam persekutuan dengan Kristus, kami ada dalam pemerintahan pendamaian seperti dikatakan Paulus dalam perikop hari ini, maka kami masuk dalam sebuah proses yang namanya rekonsiliasi. Jadi ibu bapak dan saya masuk dalam gereja Tuhan, masuk dalam persekutuan dengan Tuhan, itu kita sedang ada dalam rekonsiliasi. Bukan kita punya mau. Ingat, bukan saya dan bapak ibu yang punya mau untuk kita ada di sini. Allah yang berinisiatif untuk membangun relasi yang rusak karena dosa itu, untuk menghubungkan kembali hubungan dengan Allah yang terputus karena dosa itu. Lalu hadirlah Kristus Yesus itu dengan kematian dan kebangkitannya. Yesus mau katakan bahwa aku menebusmu supaya engkau dan Allah didamaikan. Keluar dari gereja ini seperti dari bengkel, harusnya jadi apa? Lebih baik ya. Harusnya orang yang masuk dalam bengkel orang berdosa ini, dia harus ketika Yesus sudah memperbaharui hidupnya, maka hidupnya juga harusnya menunjukkan kriteria sebagai orang yang sudah lebih baik dalam hidup dan iman.